Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir nih, yaitu pemrograman modular. Apa sih tujuan dari pembahasan terakhir ini? Yaitu yang pertama, itu tuh kita bisa mengetahui bagaimana cara pemrograman dari pemrograman modular. Yang kedua, itu tuh kita bisa menjelaskan pengertian dari prosedur dan fungsi. Ketiga, kita mengetahui perbedaan prosedur dan fungsi. Dan yang terakhir, tentunya kita bisa membuat prosedur dan fungsi. Nah, prosedur dan fungsi itu apa sih sebenarnya? Prosedur dan fungsi itu adalah program kecil yang berada di dalam program utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus dengan parameter yang diberikan. Beberapa buku membedakan istilah prosedur dan fungsi terutama pada pemrograman C. Nah, jadi di mana sih letak perbedaan dari prosedur dan fungsi? Letak perbedaan prosedur dan fungsi itu terdapat pada pengembalian nilainya. Pada prosedur, nilai yang diproses itu tidak dikembalikan ketika keluar dari prosedur. Sedangkan pada fungsi itu nilai yang diproses akan berubah dan memiliki nilai keluaran. Jadi bisa kita simpulkan nih bahwasannya prosedur itu hanya berisi metode, langkah-langkah ataupun tahap-tahap penyelesaian masalah, sedangkan fungsi adalah berisi metode yang memproses nilai dan mengubah nilai itu sendiri. Pada dasarnya, setiap prosedur dikenali dengan fungsi dalam bahasa C karena struktur mereka itu sama. Nah, lalu apa sih keuntungan dari kita yang menggunakan fungsi dalam prosedur pada program? Yang pertama, itu tuh kita bisa menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana dan kecil. Lalu, kita bisa mengurangi duplikasi kode yang sama ditulis berulang-ulang dalam program. Yang ketiga, itu kita dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. Lalu kita bisa memecahkan program besar menjadi lebih kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer atau dipecahkan menjadi beberapa tahap sehingga itu tuh kan mempermudah pekerjaan dalam sebuah proyeknya. Lalu yang kelima itu menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya perbuatan iseng serta modifikasi atau mengubah program yang kita buat. Dan yang terakhir itu tuh ini tuh bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari nih fungsi yang bersangkutan aja dan nggak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh programnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat contoh program prosedur untuk menghitung luas segitiga. Nah, itu kita menggunakan pustaka input sederhana. Lalu kita menggunakan void untuk pendeklarasian fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun dengan nama hitung luas segitiga. Oke. Di dalaman kita membuat dua variabel dengan tipe data float. Kita mengolah pecahan dengan nama i, variabel i dan n, di untuk nilai loopnya, dan n itu untuk menyimpan jumlah segitiga yang akan dihitung. Printf jumlah segitiga lalu di scanf, fungsi printf sama scanf-nya sama, yaitu untuk menampilkan dan mengolah cari data atau memanggil data. Tulisan f dengan for untuk kondisiannya i itu sama dengan 0, i harus lebih besar daripada nilai n yang akan diinputkan di sini nanti, dan i plus plus. Nah, maksudnya i plus plus ini i ini akan terus programnya akan terus berjalan atau terus berjalan sesuai dengan nilai n di sini tadi. Misalnya kita bilang jumlah segitiganya 2, maka programnya akan berjalan sampai 2 kali, kalau 3 sampai 3 kali. Nah, selanjutnya di sini kita bikin void baru.
Nah, di sini, sorry. Nah, kalau di sini kita bikin 3 variabel lagi nanti pada Tyler Plot juga, yaitu variabel alas, tinggi, dan luas. F. Masukkan alas. Masukkan juga untuk ininya, printf tinggi. Rumus luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Nah, kalau pembagian di sini kita bisa tulis dengan 0,5 kali alas kali kita menggunakan fix agar lebih rapi aja menggunakan cara rapi. Ya, kita jangan coba ini sekali bahas lagi. Nah, ini akan terus keluar lagi sampai bulan 3 ini. Nah, setelah kita membuat contoh program dari full prosedur untuk menentukan luas dari segitiga, selanjutnya kita akan membuat contoh program dari fungsi untuk menentukan bilangan terkecil dari 2 bilangan. Nah, pertama, misalkannya kita tes lokal. Di sini kita menggunakan integer minimum dengan int. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengembalikan, ini tuh merupakan deklarasi dari fungsi minimum yang akan menerima 2 parameter bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe integer ini. Fungsinya itu bertujuan untuk mencari nilai terkecil antara 2 bilangan yang akan diberikan nanti. Integer minimum. Di sini kita membuat 3 variabel dengan data integer. Kita bikin variabel A, B, dan
apa? Ini persenti adalah itu merupakan persenti dari variabel A, B, C. Nah, selanjutnya kita buat saja kembali dengan dengan X dan integer Y. Itu eksperimen dari X tadi. Nah, di dalamnya kan if jika if kalau X itu lebih besar daripada Y, jika X lebih kecil daripada Y, maka return X. Tapi jika enggak, else return Y. Nah, jadi integer nilai A dan nilai B tadi diumpamakan dalam integer X dan integer Y. Nah, perkondisinya jika X itu lebih kecil dari Y, maka return X itu nilai minimumnya adalah X. Tapi jika X itu bukan lebih kecil daripada Y, maka nilai kecilnya adalah Y. Nah, coba kita jalankan. Masukkan nilai A-nya. Nah, bilangan terkecil antara 2 dan 4 adalah 2. Nah, itu dia tadi contoh-contoh dari contoh program fase 2 dan fungsi. Mohon maaf kiranya jika banyak hal yang kurang jelas dan sulit dimengerti. Itu dia tadi pembahasan saya tentang tiga bahas bab tadi, tentang perakitan fungsi dasar bahasa basi, dan juga pemrograman modular. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kak.